Kita akan membahas mengenai hal ini lebih detail, khususnya di Jawa Tengah. Saya akan berbincang langsung dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryonugroho untuk membahas lebih detail mengenai persiapan arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2023 ini. Malam Pak Agus. Selamat malam, salam presisi. Baik, Pak Agus, sebelum saya membahas atau bertanya mengenai titik rawan macet, titik rawan kecelakaan, pertanyaan pertama, apakah malam hari ini sudah terlihat adanya peningkatan arus mudik? Sudah adakah peningkatan volume kendaraan, Pak Agus? Sementara masih belum terlihat, masih landai, peningkatan arus belum signifikan, namun Polda Jawa Tengah dan jajaran sudah mengantisipasi, H-7 sudah dilakukan kegiatan KRYD. Jadi upaya-upaya dalam rangka menyiapkan kesiapan Polda Jawa Tengah dan stakeholder lainnya untuk menghadapi liburan operasi ketupat atau mudik dan balik. Kita sudah siap. Baik, Pak Agus, tadi saya sempat membahas sedikit mengenai peta jalur mudik. Sebenarnya kalau di Jawa Tengah ini titik mana saja yang rawan kemacetan yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Baik di jalan tolnya, di jalan alternatifnya maupun titik-titik di non-tol maupun jalur wisatanya, Pak. Mana saja yang harus benar-benar diingat-ingat oleh masyarakat kalau di sini adalah rawan kemacetan? Polda Jawa Tengah cukup siap sekali ya, karena memang di samping jalur tol itu ada jalur non tol, itu ada jalur Pantura, ada jalur tengah, jalur selatan. Oleh sebab itu, dengan adanya beberapa jalur yang alternatif digunakan oleh pemudik, ini sudah kita siapkan semuanya. Karena Polda Jawa Tengah telah menyiapkan 453 pos yang tentunya nanti akan mengcover tempat-tempat yang diperkirakan travel spot dan black spot. Cukup banyak ya, semua menjadi konsentrasi Polda Jawa Tengah untuk mengelola kelancaran daripada arus lalu lintas. Contohnya mungkin di jalan tol, itu di titik rest area kita sudah melakukan simulasi practical program bagaimana nanti mengantisipasi lompatan-lompatan arus yang berada di rest area, termasuk juga yang di exit tol. Semua exit tol kita jaga, semua exit tol kita ada pos pengamanan dan tentunya nanti ada upaya-upaya pengalian termasuk juga kontraflow dan one way di exit tol. Untuk di jalur selatan yang menuju ke Banyumas, ke Jogja, ini sudah kita antisipasi, baik itu pasar tumpah, jembatan dan sedang dalam perbaikan, tetapi saat ini diberhentikan. Semuanya sudah kita identifikasi dan kita sudah survei, artinya bahwa Polda Jawa Tengah dan jajaran siap untuk menerima operasi kiriman arus mudik termasuk balik nanti. Jika berbicara mengenai exit tol, Pak, exit tol mana sih yang benar-benar harus diantisipasi oleh masyarakat? Kali Kangkung, Pejagan, atau di mana, Pak? Exit tol yang di Jawa Tengah yang benar-benar rawan kepadatannya cukup tinggi. Polda Jawa tidak akan pernah ngambil risiko. Semua exit tol kita jaga. Terutama yang prioritas adalah exit tol Kali Kangkung yang menuju ke Krapyak, yang langsung menuju ke kota. Itu sudah kita buat rekayasa. Ketika exit tol keluar di Krapyak, kita sudah menyiapkan beberapa alternatif skenario. Yang pertama adalah one way termasuk kontraflow, karena dari Semarang langsung menuju ke kota Semarang ini sudah kita siapkan, termasuk juga exit tol yang berada di Bawen. Ini sudah kita siapkan yang mana menuju ke Jogja, yang mana menuju ke Surakarta, dan semuanya exit tol sudah kita persiapkan semuanya. Kami tidak akan pernah mengambil risiko dan semua menjadi prioritas untuk melancarkan baik itu nanti mudik dan balik. Baik, berarti semua titik rawan kemacetan exit tol, pasar tumpah maupun jalur yang saat ini sedang diperbaiki benar-benar sudah diturunkan petugas di situ ya Pak ya. Kemudian bagaimana dengan jalur yang rawan kecelakaan Pak? Lokasi mana saja yang harus diwaspadai oleh warga dan sebenarnya kontur jalur di luar non-tol ya Pak ya, kontur jalur di Jawa Tengah itu seperti apa? Kalau pada saat arus mudik, justru ada perlambatan pergerakan kendaraan. Karena tidak kecepatan tinggi bisa dikendalikan. Dan beberapa hasil survei bahwa ada sekian titik travel spot, ada sekian titik black spot. Ini sudah kita antisipasi semua. Contohnya yang di jalan tol, itu jalur dari Semarang menuju Bawen. Itu konturnya naik turun. Jadi betul-betul itu harus kita kelola betul. Bagaimana kita menempatkan pos pengamanan yang berada di jalan tol. Termasuk yang di Pantura.
ketika nanti terjadi one way, Pantura harus kita kelola dengan optimal. Karena nanti beban Pantura cukup tinggi, sehingga beberapa cara bertindak yang sudah kita identifikasi adalah U-turn yang berada di Brebes sampai di Rembang, itu sudah kita identifikasi. Dan nanti akan kita lakukan penutupan. Karena beban setelah one way itu berada di jalur Pantura, termasuk jalur selatan. Termasuk juga jalur selatan-selatan. Jalur selatan-selatan itu cukup bagus, mulus, tetapi penerangannya kurang. Jadi ditempatkan beberapa pos untuk mengendalikan kecepatan pemudik maupun arus balik. Ini semuanya sudah kita siapkan semuanya dan kita sudah lakukan gelar latihan operasi baik secara teori dan taktik Prokim. Ini sudah kita lakukan skenario-skenario manakala kiriman arus atau bangkitan arus cukup banyak. Namun demikian kami punya catatan dari Jasa Marga, traffic accounting itu bisa dihitung. Jadi traffic accounting yang masuk ke Jawa Tengah melalui Tol Kali Kangkung nanti akan kita hitung sehingga kebijakan untuk membuat skenario one way dan kontraflow bisa dihitung dari traffic accounting yang nanti kita koordinasi dengan Jasa Marga. Bapak, apakah itu artinya kebijakan one way dan juga kontraflow ini tidak serta-merta harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan? Apakah nanti akan melihat bagaimana kondisi di lapangan juga, Pak? Salah satu hasil rapat koordinasi sudah kita siapkan. Namun demikian dinamika daripada bangkitan arus tentunya nanti kami harus menerima informasi dari Pak Kakor Lantas, ada instruksi di sana, tetapi skenario baik sterilisasi, penyiapan sarana dan prasarana, koordinasi dengan Jasa Marga, Dinas Perhubungan, ini sudah kita siapkan semuanya. Baik. Termasuk PUPR. Baik, saya mau kembali mengenai kecelakaan tadi yang sempat saya tanyakan. Dari data kepolisian tahun 2022, ini dari data Polri Pak, lebih dari 2.000 kecelakaan terjadi pada saat arus mudik dan juga arus balik. Sebenarnya mayoritas penyebab kecelakaan ini karena apa Pak? Selain mungkin tadi yang Bapak jelaskan mengenai kontur dan lain sebagainya. Secara teori memang kita bisa menyampaikan bahwa akibat diduga kecelakaan itu salah satunya kecepatan tinggi. Dua, human error, kemungkinan pengemudi ngantuk, termasuk juga mungkin narkoba dan lain sebagainya. Itu biasa terjadi. Untuk di jalan tol memang spesifikasi yang banyak kita sidik adalah kecepatan tinggi, ada ban pecah, dan lain sebagainya. Ini tergantung peristiwa yang terjadi, baru nanti kita lakukan penyidikan, dan kita simpulkan penyebabnya itu apakah dari sisi alam, mungkin pada kondisi hujan, pada jam-jam tertentu, termasuk juga kendaraan yang berkeselamatan. Karena manajemen keselamatan itu menyangkut bagaimana mengemudi yang profesional, mengemudi yang bisa mengantisipasi berapa jauh perjalanan, berapa jam perjalanan dia harus berhenti. Manajemen keselamatan itu memang harus menjadi pengetahuan semua pengguna jalan. Karena cermin budaya bangsa kita adalah dilihat dari lalu lintas, tentunya pengemudi ini menjadi titik ukur bagaimana bisa mengendalikan kendaraan dengan baik. Baik, Bapak, selain mengenai pengamanan jalur mudik, bagaimana dengan kriminalitas? Karena kan ada juga trennya bahwa kriminalitas ini terjadi saat arus mudik dan balik karena banyak masyarakat yang meninggalkan rumahnya ataupun tokonya. Bagaimana dengan antisipasi dan juga mitigasi atau pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian mengenai tingkat kriminalitas ini, Pak? Pada saat latihan plat praok, di samping bagaimana kita mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, Polda Jawa Tengah dengan jajaran, dengan instansi dan stakeholder yang lain juga Harkamtipmas memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Jadi kita libatkan fungsi-fungsi reserse, fungsi intel, fungsi brimob dalam rangka mengantisipasi, menjamin keamanan kepada pengguna jalan termasuk juga masyarakat yang merayakan Lebaran. Ini sudah kita siapkan semuanya, baik itu di lokasi pariwisata, di pemukiman, termasuk di kota-kota, semua fungsi kita libatkan. Sehingga pada saat tactical program, antisipasi daripada kriminalitas, antisipasi daripada kejahatan itu sudah kita lakukan tactical program sehingga reserse berbuat apa, intel harus bagaimana, bimas harus bagaimana. Tentunya di samping Harkamtipmas kita juga melakukan menjamin rasa
Baik. keselamatan di jalan. Baik, terima kasih Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Semoga arus mudik dan juga arus balik Lebaran ini bisa berjalan dengan lancar pada tahun ini. Baik, terima kasih. Semoga lancar semuanya atas dukungannya semuanya. Terima kasih. Salam bersih.